huruf. Yang pertama sin, yang kedua nun, yang ketiga ta, yang keempat ro, dan yang terakhir ya. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama sin. Sin di sini berarti salikun fil ibadah. Apa salikun fil ibadah? Yaitu seseorang yang berjalan di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pondok kami oleh guru kita diajarkan untuk melakukan ibadah, baik itu ibadah apapun, maupun ibadah mahdhah atau ibadah ghair mahdhah. Apa ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah? Yang pertama ibadah mahdhah. Apa ibadah mahdhah? Seperti ilmu salat, ilmu zakat, seperti ibadah puasa, seperti ibadah yang lain-lainnya. Dan yang kedua ibadah ghair mahdhah. Apa ibadah ghair mahdhah ini? Seperti ilmu perdagangan, ilmu bersosialisasi, ilmu akhlak, ilmu sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan lain-lainnya ini kami dapatkan di pondok pesantren. Betul apa tidak? Betul. Tidak bisa dengan cara pengangguran. Mudah-mudahan beliau Sayyidil Habib Zaki Al-Munawwar dipanjangkan umurnya, amin, dilancarkan rezekinya, amin, dilancarkan selalu aktivitas-aktivitasnya, amin, karena umat membutuhkan beliau. amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa didikan beliau? Kami kal bahaim. Apa kal bahaim? Yaitu hewan yang tanpa aturan hidup dengan kebebasan maksiat, hidup dengan kebebasan yang akan menyerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan yang kedua, nun. Nun di sini berarti naibun anisuyuh. Apa naibun anisuyuh? Yakni para pengganti atau para penerusnya para kiai. Siapa lagi kalau bukan santri? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Kalau tidak ada santri maka hancurlah dunia ini. Betul? Karena santri ini adalah penerusnya kiai. Sedangkan kalau sudah diangkatnya ilmu, maka itulah ciri-cirinya kiai. Siapa yang menyebarkan ilmu? Yaitu para ulama. Kalau ulama sudah wafat, siapa yang akan menggantikannya? Yaitu santri. Makanya Rasul pun pernah bersabda dalam hadisnya, inna min asritis sa'ah ayul fa'il. Ayul fa'il di sini diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Diangkatnya ilmu, hilangnya para wali Allah Subhanahu wa taala, hilangnya para ulama, dan tidak akan ada yang bisa menyebarkan lagi kecuali santri. Dan yang ketiga, ta'ibun anil dzunub. Apa ta'ibun anil dzunub? Yaitu seseorang yang bertobat atas segala dosa-dosanya. Dalam kitab Minhajul Abidin yang sudah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, syarat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu setelah ilmu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau kita banyak dosa, kita akan dicegah untuk perbuatan amal baik. Kita akan dicegah untuk perihal ibadah. Kita akan dicegah untuk menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dan hati kita akan mengeras dan akan menghitam. Kalau hati kita sudah menghitam, kita akan dihalang untuk melakukan segala-gala apapun. Kita tidak tahu, kita tidak akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua pulang dari majelis ini akan dikabulkan akan dikabulkan segala taubat-taubatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, ragibun fil khairat. Apa ragibun fil khairat ini? Yaitu suka terhadap perbuatan baik. Berarti apa? Di pesantren kami dididik untuk berakhlak baik, kami dididik untuk beretika baik kepada siapapun, kepada golongan manapun, kepada kalangan manapun. Pokoknya yang kami lihat, yang kami pandang itu wajib kami hormati, itu wajib kami sayangi. Karena apa? Karena guru-guru kita sering menanami di hati kita untuk tidak pernah merasa iri, dengki, benci kepada siapapun. Dan tetap jalan kami lurus
tidak akan membeda-bedakan. Maksudnya tidak akan memilih golongan ini, tidak akan memilih golongan ini. Tetap jalan kami lurus, yang benar kami benarkan dan yang salah pasti akan kami benarkan. Dengan cara apa? Dengan cara yang benar dan bijaksana. Dan yang terakhir, yakinun ala nikmatillah. Apa yakin ala nikmatillah ini? Yaitu yakin terhadap nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai santri, kami tidak boleh untuk bergaul dengan non-mahram. Kami tidak boleh untuk melihat pandangan yang haram. Kami tidak boleh. Kami dijauhi dari kesenangan dunia. Kami tidak boleh bermain dengan non-haram dan kami pun jauh dari orang tua. Tapi kami sebagai santri, kami ridho, kami ikhlas. Karena apa? Karena ini semuanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul apa tidak? Betul. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena apa? Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama, tanpa disadari kami ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ingin jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ingin. Apa sih yang disebut hamba Allah Subhanahu wa taala itu? Yaitu adalah seseorang yang melakukan syariat-syariatnya Allah, seseorang yang melakukan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disadari kami menjauhi kemaksiatan, akan tetapi kami mendapatkan dengan kebaikan. Dan inilah kebahagiaan yang hakiki. Apa kebahagiaan yang hakiki? Jauhnya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, di dalam tafsir surah Yasin mengatakan bahwasannya Allah mendidik Nabi seperti halnya santri. Dulu Nabi kami Nabi Muhammad SAW sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya di dalam usia ini. Maksudnya usia dini ini masih usia kanak-kanak, belum mencapai umur yang balik. Dan para malaikat pun pada heran, langsung bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa engkau yatimkan Muhammad? Sedangkan Muhammad ini adalah kekasihmu. Siapa yang akan menegurnya dan siapa yang akan mendidiknya?" Allah pun berkata, "Muhammad adalah kekasihku. Aku yang akan mendidiknya dan aku yang akan menegurnya ketika dia salah." Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad mengeluh, mengasah kepadaku, bukan kepada orang tuanya. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad mengadu, dia langsung berkata, "Ya Rob, ya Rob, ya Rob," bukan berkata "Umi, umi, abi, abi." Dan begitu pula kami santri, kami dijauhkan dari orang tua supaya apa? Kami dididik supaya mandiri, kami dididik supaya menjadi hamba Allah, mengenal Allah, Zat yang maha mengatur, Zat yang maha agung, Zat yang maha segala-galanya Zat. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa mengharap atau tidak bergantung kepada sesama makhluk. Hatta ibu kami dan ayah kami ketika kita merasa malu, kami berkata, "Ya Rob, ya Rob, ya Rob," bukan berkata "Umi kada wa kada, abi kada wa kada." Kenapa? Ini Nabi Muhammad pun sudah diyatimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa lagi yang akan meneruskan perjuangannya Nabi Muhammad kalau bukan santri? Selalu ada Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena ini santri menjauhkan orang tuanya, sama Nabi Muhammad pun sudah dijauhkan oleh orang tuanya. Malah Nabi Muhammad sudah tidak tanggung, langsung diyatimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya mengeluhnya kepada Nabi Muhammad, supaya mengeluhnya kepada Allah, bukan kepada kedua orang tuanya. Kita masih mending sebagai santri, masih bisa dijenguk sama orang tuanya, masih bisa sayang-sayangan sama kedua orang tuanya, kalau emang orang tuanya masih ada. Ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum pernah yang namanya dikasih sayang, belum pernah digendong sama bapaknya, belum pernah digendong sama ibunya. Kita sebagai santri, siapa lagi kalau bukan kita meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus bangga menjadi santri,
Karena kenapa? Karena santri ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Doa ala Nabi Muhammad. Mungkin sekian atau segitu dari saya, dari Al-Fakir, karena Al-Fakir tidak bisa lama di sini. Dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau Al-Fakir ada perkataan yang kurang berkenan ke dalam hati, yang menyinggung di dalam hati. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dimaafkan tidak? Maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.